Saudara, sejak pandemi memaksa kita lebih banyak waktu di rumah, ada satu kegiatan yang sering orang tanpa sadar lakukan, yaitu membuka tutup kulkas untuk melihat isi di dalamnya. Kulkas memang bukan magic box, sehingga jangan pernah berharap mencari makanan atau minuman yang tidak pernah kita masukkan terlebih dahulu ke dalamnya. Apa yang keluar dari kulkas adalah benda yang sudah sebelumnya kita masukkan ke dalamnya. Hal ini mengingatkan saya pada firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 45 yang mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya keluar dari hatinya. Jelas, firman Tuhan ini mendorong kita untuk berefleksi, untuk mengenali isi hati kita. Saudara, ketika kita mengenal isi hati kita, rasanya kita tidak akan terlalu kaget ketika mendapatkan respon-respon dari orang-orang sekitar kita. Ada respon yang baik, maka artinya apa yang sudah kita lakukan baik. Tetapi ketika kita mendapatkan respon yang tidak baik, saat orang-orang di sekitar kita mengeluhkan keberadaan diri kita, pada waktu itulah kita perlu menelaah diri, mempertanyakan kepada diri kita, apa yang telah kita masukkan ke dalam hati kita, sehingga yang tidak baik keluar dari dalam diri kita. Bicara soal introspeksi, memang itu bukan hal yang mudah, khususnya ketika kita menjalani hidup tanpa sadar. Untuk itu saya punya tips buat kita untuk dapat berintrospeksi pada zaman saat ini, yaitu dengan memakai smartphone kita. Bapak, Ibu, Saudara bisa membuka di HP kita masing-masing untuk melihat isi chat yang telah kita berikan kepada teman, keluarga, kerabat, dan di sana kita akan bisa melihat apakah isinya kurang tepat, kurang pantas, kurang sopan, kurang terpuji untuk kita sampaikan, khususnya pada posisi kita sebagai representasi Kristus di dunia ini. Pada waktu itu kita bisa melihat siapa diri kita dengan jelas. Saudara, jika kita menemukan hal yang tidak pantas, hal yang tidak sesuai, maka ini waktunya kita untuk bebenah diri. Kita perlu untuk memperbaiki diri. Dan jika ada di antara saudara yang bertanya di dalam hatinya, bagaimana cara untuk mengisi hati dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif? Kuncinya adalah bagaimana kita menggunakan mata kita. Saudara, jika kita tidak mengontrol mata kita, maka tanpa sadar apa yang kita lihat, yang biasa kita lihat, telah membuat hati kita terpikat. Firman Tuhan mengatakan, jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Saudara, jelas firman Tuhan ini mengingatkan kita dengan tegas memilih dan memilah apa yang kita lihat dan kita masukkan ke dalam hati kita. Sebab itu semua akan mempengaruhi sistem nilai di dalam diri kita. Yang baik akan menjadi baik kalau kita biasa melihat hal yang baik. Misalkan dengan terbiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi kalau kita membiarkan mata kita mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bisa menyesatkan kita dari panggilan kita, maka hati kita pun akan terarah pada hal yang sama. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati dengan hati kita sendiri dengan menjaga mata kita. Dan biarlah ketika orang melihat keberadaan diri kita, yang keluar dari pembendaharaan hati kita, segala sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, sebab kita menimbun kebaikan di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.